tadi. Yang terhormat Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Ahmad Yasin Nugraha. Yang terhormat Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Bapak Ahmad Hidayat. Yang terhormat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bapak Zainal Jinan. Yang terhormat Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Yusuf Wandi. Yang terhormat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Septa Dewa Nugroho, serta sahabat-sahabat Bawaslu yang saya banggakan, dan juga rekan-rekan ini ada dari PPDI, kemudian juga teman-teman di alumni P2P, alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Kita dapat mengikuti kegiatan ngabuburit pengawasan untuk yang perdana dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Bawaslu, kegiatan ngabuburit pengawasan yang kita laksanakan adalah merupakan salah satu ikhtiar Bawaslu Kota Cimahi dan juga Bawaslu secara keseluruhan, baik di tingkat pusat maupun juga provinsi, dalam mengisi bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang produktif, edukatif, dan tentu saja penuh makna. Selain dapat menjadi ruang silaturahmi, kegiatan ini juga sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman dan komitmen kita dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya melalui pengawasan pemilu yang tentu kita lakukan melalui pengawasan partisipatif. Dengan mengangkat tema penguatan kelembagaan pengawas pemilu di masa non-tahapan, membangun sistem pengawasan yang adaptif, transparan, dan berintegritas, kita diingatkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga harus terus diperkuat pada masa non-tahapan seperti sekarang ini, sebagai sebuah fondasi untuk menciptakan sistem pengawasan yang kokoh, responsif terhadap dinamika, serta menjunjung tinggi nilai transparansi dan integritas. Sahabat-sahabat yang saya hormati, perkenalkan saya Gunawan Kusmantoro akan memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bangsa dan tanah
Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya, yakni sambutan. Untuk itu, kami persilahkan pada Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Ahmad Yasin Nugraha. Kepada Pak Ahmad Yasin Nugraha, kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Fatir Sekalatif. Saya hormati seluruh pimpinan Bawaslu Kota Cimahi yang pada kesempatan hari ini bergabung dalam kegiatan ngabuburit pengawasan Bawaslu Kota Cimahi. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini Bawaslu Kota Cimahi menggelar sebuah kegiatan nama ngabuburit pengawasan. Tentu ngabuburit pengawasan ini bukan tanpa dasar, karena kita tahu bersama, alhamdulillahirabbil alamin, pada tahun ini kita ditakdirkan masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Tentu ini sangat anugerah yang sangat luar biasa yang kita terima. Oleh karena itu, dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan, tentu Bawaslu Kota Cimahi dalam konteks non tahapan juga mengisi kegiatan-kegiatan untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat dalam konteks pengawasan ngabuburit. Sahabat-sahabat yang saya hormati, tahapan pemilu dan tahapan pemilu pada daerah sudah kita laksanakan kurang lebih 1 tahun ke belakang. Tentu menyongsong pemilu yang akan datang, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Untuk kedepannya masyarakat secara aktif jadi pengawas. Tentu Bawaslu pada konteks ini juga bahwasannya Bawaslu tidak bisa berdiri dalam melaksanakan tugas-tugas. Oleh karena itu, dalam konteks pengawasan ngabuburit pengawasan Bawaslu adalah ingin mengajak dan mengedukasi agar masyarakat kedepannya juga ikut dalam aktif dalam apa selanjutnya. Tentu nanti ini Bapak Ketua Bawaslu Kota Cimahi akan menyampaikan materi-materi tentang kegiatan ini bisa dan berkah bagi kita semuanya, wabil khusus bulan suci Ramadan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bagun. Oke. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yasin Nugraha yang sudah memberikan sambutan. Dan berikutnya, sambutan sekaligus membuka acara dan juga sekaligus memberikan materi pada edisi perdana ini. Tema yang akan kita angkat adalah penguatan kelembagaan pengawas pemilu di masa non-tahapan, membangun sistem pengawasan yang adaptif, transparan, dan berintegritas oleh Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Fatir Rizky Latif. Kepada Pak Fatir, dipersilakan. Siap. Turnuhun Pak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Suara saya kedengeran ya? Baik, yang
Sama-sama kita hormati pimpinan Bawaslu Kota Cimahi, ada Pak Yasin, Perdiv P2HM, ada Pak Ahmad Hidayat, SDMO Bawaslu Kota Cimahi, dan eh, rekan-rekan staf Bawaslu Kota Cimahi yang sudah fasilitasi ya kegiatan kali ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang bersedia hadir di tengah kondisi kita sedang berpuasa ya, kondisi kita yang sedang menjalankan ibadah saum. Ada teman-teman dari PPDI, terima kasih ini Bu Eva Arianti, dan teman-teman dari P2P ya, P2P yang kemarin. Kemudian yang saya hormati juga aduh, punten dia agak berisik. Teman-teman staf tadi sudah ya. Terima kasih ya pada kegiatan kali ini ngabuburit pengawasan akan jalan sampai dengan tanggal 13 Maret ya. Dari teman-teman P2HM mudah-mudahan bisa menjadi sarana fasilitas untuk kita bersilaturahmi, meningkatkan semangat persaudaraan baik secara internal maupun dengan eksternal pihak-pihak yang juga akan kemudian terlibat pada proses pengawasan di pemilu selanjutnya atau di pilkada selanjutnya. Itu kita masih jauh lah dalam ke proses itu ya, tapi sejak saat ini sudah mulai dijalin. Dan salah satunya ya melalui ngabuburit pengawasan ini. Ya saya dapat apa tema hari ini itu terkait dengan membangun sistem pengawasan yang adaptif, transparan dan berintegritas. Ini saya cerita aja lah teman-teman. Kita ngobrol aja nanti teman-teman kalau ada yang punya pengalaman, punya pengetahuan yang lebih update juga silakan ditambahkan begitu. Kalau teman-teman baca di lamannya PSHK itu Pusat Studi Kajian Hukum dan Kebijakan, itu isinya teman-teman peneliti hukum, peneliti HAM dan terkait kebijakan negara begitu ya, dan pemerintah, kebijakan negara, kebijakan penyelenggara negara, dan kebijakan pemerintah di tingkatan provinsi maupun daerah begitu. Kalau teman-teman update beberapa hari yang lalu, saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak postingan kajiannya. Teman-teman PSHK sempat membahas tentang pemilu, konteks pemilu, pilkada, pasca pemilu dan pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, pasca putusan konstitusi itu sebetulnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap model perundang-undangan atau model sistem kepemiluan kita gitu. Apa yang akan berubah? Pertama, model kepemiluan kita itu yang sebelumnya terpisah antara pemilu dan pilkada, ini direkomendasikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi untuk dibahas di DPR supaya di dalam satu undang-undang atau terkodifikasi. Nah, harapannya tentu dengan dikodifikasinya undang-undang pemilu, nanti akan ada pemilu lokal dan ada pemilu nasional. Kira-kira bentuknya yang direkomendasikan itu bentuknya seperti itu. Jadi dua bentuk pemilu. Ini akan berdampak tentu pada sistem kepemiluan kita. Tentu juga akan berdampak pada pola dan mekanisme pengawasan Bawaslu gitu sebagai lembaga pengawas pemilu. Dari kajian teman-teman di PSHK ini kita juga eh, mendapatkan input lah ya bahwa
proses digitalisasi yang sudah pernah kita alami teman-teman di tahun 2002, sejak tahun 2000-an lah, internet begitu pesat, data begitu mudah diakses, tapi sampai kemarin pemilu dan pilkada kita itu masih menggunakan undang-undang yang lama, undang-undang yang notabene belum mengakomodir pelanggaran-pelanggaran atau kampanye lah, yang paling gampang, kampanye digital misalkan. Nah, di undang-undang pemilu maupun pilkada itu belum diatur secara rigid seperti kampanye di tempat fisik yang biasa dilakukan. Nah, salah satu masukan dari teman-teman PSHK itu ya lebih meningkatkan proses pengawasan di dunia digitalisasi, di dunia digital, yang harapannya ya memberikan dampak yang besar gitu ya, karena kampanye hari ini ya seperti yang kita tahu, kampanye yang lebih besar anggarannya, kampanye yang lebih besar cost yang dikeluarkan melalui media sosial daripada kayaknya caleg atau cakada atau capres lebih suka masang banner di di media sosial ya daripada masang banner di di perempatan jalan gitu, toh akan lebih banyak yang lihat dan tempo waktunya akan lebih lama. Sepertinya kita akan menghadapi situasi yang seperti itu. Sebetulnya di pemilu kemarin juga kita sudah menghadapi ya. Makanya ada kampanye cyber dan sebagainya. Cuman memang belum terintegrasi pada bagaimana cara menangani apabila terjadi pelanggaran masa kampanye misalnya di dunia digital. Nah, itu belum terakomodir. Banyak hal-hal yang harusnya kita mulai benahi ya, karena masih lumayan jauh proses pemilu nanti di 2029. Harapannya itu mulai terakomodir di pembahasan-pembahasan undang-undang pemilu dan pilkada di DPR RI gitu. Ya, ini bagian daripada refleksi bagaimana pola pengawasan yang efektif yang pernah kita sampaikan juga pada saat kegiatan penguatan kelembagaan ya dengan Komisi 2 waktu itu. Kita memberikan beberapa masukan terkait apa yang terjadi di pemilu dan pilkada di Kota Cimahi gitu. Tentu ya yang menjadi titik tekan ya tentu regulasi. Mau tidak mau dengan tidak mumpuninya regulasi ini akan berdampak langsung terhadap pertama penegakan hukum pemilu, yang kedua ya terhadap penyelesaian sengketa. Nah, salah satu catatan tadi ya yang disampaikan oleh teman-teman PSHK itu ya terkait sinkronisasi, teman-teman. Sinkronisasi antara proses terhadap tiga kerja organisasi yang menjadi titik tekan Bawaslu. Pertama, penanganan pelanggaran, belum simultannya antara proses sosialisasi, penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa. Itu catatan yang disampaikan oleh teman-teman PSHK gitu ya. Sebetulnya ya itu juga kita rasakan bahwa dalam satu produk perundang-undangan, dalam satu produk regulasi masih belum mengakomodir situasi yang kita hadapi di lapangan gitu. Kemudian ya teman-teman, seperti biasa ya, proses pemilu itu bukan hanya pada saat pemungutan suara saja. Sebelumnya tentu kita membangun melewati fase-fase atau melewati tahapan-tahapan yang panjang, melewati proses-proses yang juga diatur di dalam undang-undang, sehingga ketepatan dalam melaksanakan tahapan, ketepatan waktu, ketepatan kualitas ini harus juga bisa terukur gitu. Nah, selama ini kita harus pertanyakan gitu,
kita harus pertanyakan kepada penyelenggara pemilu yang kita awasi, KPU gitu. Misalkan dalam konteks satu tahapan dalam jangka waktu sekian sampai sekian itu misalkan tidak tercapai waktunya lewat misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 agendanya apa yang misalkan yang paling gampang agendanya coklit misalkan ya, cocokkan data pemilih misalkan gitu. Nah, dari range waktu itu ternyata KPU dalam prosesnya mengalami eh, persoalan gitu. Ternyata susah nih, tidak terakomodir, tidak semuanya belum semuanya terakomodir sehingga memohon untuk penambahan waktu. Nah, sampai hal-hal sesederhana itu juga harusnya diatur, gitu ya. Harusnya diatur ketika waktu sudah ditetapkan, penyelenggara teknis pemilu, ini kalau misalkan tidak sanggup menyelenggarakan, ini apa konsekuensinya? Apa yang diberikan, apa yang bisa dilakukan oleh pengawas pemilu terhadap penyelenggara teknis. Ini kan bagian daripada menjaga marwah lembaga supaya tetap pada koridor yang diatur di dalam undang-undang. Mungkin selama ini juga kita belum punya regulasi yang mengatur sampai ke sana gitu. Tentu proses dan tahapan yang kita lewati ini perlu diberikan ruang kepastian hukum yang sangat sangat pasti gitu ya. Sangat pasti itu apa ya? Perlu ada kepastian hukum ketika sudah ada regulasinya, perlu ada kepastian hukum karena lewat kepastian hukumlah kita bisa menjaga kepercayaan publik gitu. Kita bisa menjaga kepercayaan masyarakat, kita belum bicara soal bagaimana menjaga suara nih, bagaimana menjaga suara dari TPS sampai ke perhitungan di kota misalkan. Ini baru bisa nggak kita mewujudkan atau menjaga kepercayaan masyarakat gitu dari proses-proses yang akan dilewati gitu. Seperti yang misalkan saya contohkan tadi ya, misalkan dalam proses coklit misalkan yang paling gampang, KPU tidak mencukupi waktunya minta tambah gitu, padahal sudah beberapa kali tambah. Ini ada konsekuensi nggak yang bisa diterima oleh penyelenggara teknis gitu, sehingga publik itu bisa juga menilai, bisa juga mengukur apa sih manfaatnya pengawas, apa sih manfaatnya penyelenggara yang lain gitu dalam konteks penyelenggara pemilu, sehingga publik juga bisa mengukur secara utuh apakah proses demokrasi yang panjang dibangun di atas fondasi kepercayaan itu bisa dihormati atau tidak oleh masyarakat itu. Jadi teman-teman ya kita tidak juga bisa menyalahkan masyarakat ya ketika masyarakat tidak percaya bahwa hasil yang dihitung misalkan di tingkat kecamatan, di tingkat kota adalah hasil yang sesuai gitu. Tidak bukanlah hasil yang sesuai dengan fakta gitu. Karena ya dalam proses itu mungkin ada hal-hal yang membuat masyarakat pada proses tahapan sebelumnya ya masyarakat nggak percaya misalkan gitu. Kemudian ya kita bicara soal tugas-tugas pengawas pemilu. Tentu ada sederhananya ada dua tugas yang harus kita jalankan. Pertama ya tugas administrasi. Tugas administrasi itu kan memastikan tahapan berjalan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan. Yang kedua, tugas secara substantif, memastikan supaya demokrasi tetap bermartabat, jujur dan adil sesuai dengan semangat undang-undang. Kita sebagai lembaga pengawas pemilu yang memikul tugas konstitusi gitu ya, tentu perlu menjalankan kedua tugas ini dalam satu tarikan nafas. Pertama, secara administratif itu ini mungkin lebih ke teman-teman sekretariat lagi. Teman-teman sekretariat itu
ini apa namanya refleksi saja bahwa dalam proses kemarin di pemilu atau dalam proses pilkada kita sering mendengar istilah apa kolektif kolegial yang dipegang lah oleh pimpinan ya oleh komisioner gitu. Terus setelah saya berproses, saya kira kolektif kolegial bukan hanya koordinator divisi, bukan hanya ketua koordinator divisi atau teman-teman yang lain di apa pimpinan gitu ya antar divisi. Menurut saya kolektif kolegial itu juga harus ada keterlibatan sekretariat. Sekretariat itu harus jadi bagian, bahkan menurut saya bagian penentu dalam administrasi. Karena tanpa ada administrasi yang baik, tanpa ada administrasi yang tersusun, terstruktur, dan terarsipkan dengan baik, kerja-kerja decision maker, kerja-kerja pengambil keputusan, itu akan percuma, itu akan jadi omong kosong gitu. Nah, dalam proses kemarin, yang beberapa kali kita lewat, pasti ada evaluasi lah. Betul-betul sebelum adanya tahapan nanti yang pasti, tahapan yang pertama, kita sudah selesai dulu nih urusan-urusan yang personal gitu ya, urusan-urusan yang sifatnya akan mengganggu nanti di proses tahapan pemilu atau pilkada. Tujuannya ya, kalau tugas administratifnya selesai, maka lebih mudah kita mencapai tugas substantif. Gitu. Kalau tugas administratifnya saja sudah berantakan, di mana berkas ini, mana berkas pemeriksaan yang kemarin, mana resum hasil pemeriksaan, mana hasil pleno, kalau itu saja sudah tidak bisa kita selesaikan dengan baik, hal-hal yang sifatnya administratif, jangan bicara soal tugas substantif, omong kosong. Jadi seolah-olah bagaimana kita memastikan demokrasi yang tetap bermartabat jujur dan adil sebagaimana diamanatkan, sementara tugas-tugas administratif yang juga adalah penunjang itu tidak bisa kita selesaikan dengan baik, tidak bisa kita koordinasikan dengan baik antar komisioner dengan sekretariat. Sejauh ini ya alhamdulillah kok di Kota Cimahi berjalan baik meskipun ada beberapa yang harus dievaluasi gitu. Baik teman-teman, kita memasuki fase di mana landscape pemilu. Jadi kita bicara pemilu itu hari ini sudah bicara pemilu, bagi kami sudah bicara pemilu nasional dan pemilu lokal gitu ya teman-teman. Jadi ya pilkada juga pemilu gitu istilahnya sudah jadi pemilu lah, sudah mendekati ke arah sana. Jadi kita sudah mendekati ke landscape pemilu yang semakin kompleks, di mana sudah terjadi pergeseran antara ruang fisik yang tadi saya ceritakan di awal ke ruang digital gitu, di mana informasi semakin cepat dan diikuti dengan disinformasi yang juga semakin marak gitu. Kemudian politik uang, money politik, dan polarisasi sosial ini kan permasalahan yang terangkum di dalam IKP ya teman-teman. Ya kalau bukan IKP ya kita tidak termasuk rawan sedang, rawan sebagainya lah. Tapi potensi itu terjadi ya pasti ada. Kita akui itu ada, hanya mungkin tidak teridentifikasi dengan baik. Nah, kalau hal ini saja tidak bisa teridentifikasi dengan baik, maka jangan berharap dalam proses pengawasan bisa baik juga. Kalau sudah teridentifikasi saja tidak, ya gimana kita bisa mengawasi gitu. Dan landscape pemilu ini akan bergeser dari pola pemilu yang konvensional ke pola pemilu yang pola aktivitas kampanye atau aktivitas politik ruang fisik akan bergeser ke aktivitas politik di ruang digital. Kemudian peran pengawas ini harus ditingkatkan. Proses pengawasan di ruang-ruang digital, proses pengawasan di kanal-kanal informasi informasi publik
ini harus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Apa harus nggak cukup hanya pakai menggunakan semangat Pak Gun aja untuk kampanye anti money politik, semangat Pak Gun untuk apa namanya cyber ya apa cyber kemarin Pak Gun ya sempat ya eh, patroli cyber itu nggak bisa itu pola-pola patroli cyber yang kita akan masuk ke pola apa namanya pola digitalisasi yang semakin kompleks. Nanti Pak Gun pada saat kampanye di pemilu selanjutnya, Pak Gun harus punya alat yang bisa mengidentifikasi nih di masa tenang misalkan ada yang kampanye, ternyata yang kampanyenya itu bukan bukan calonnya Pak Gun, tapi AI ini kan kita bisa jadi saya jadi Pak Gun kan bisa di dalam AI gitu. Nah, dia kampanye tuh di situ. Itu masuk Bisa kategori juga. pelanggaran. Itu masuk kategori pelanggaran yang seperti apa gitu kan itu harus diatur, harus kita persiapkan sejak sekarang. Ini bagaimana ngerinya artificial intelligence yang kita hadapi sekarang. Apakah undang-undang pemilu akan semakin ketinggalan karena di kepentingan para pemain atau kita akan beriringan maju bersama dengan apa digital bersama dengan berkembangnya pola pikir masyarakat, pola gerak dan pola sosial yang ada di masyarakat gitu. Nah, pengawasan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang lama yang tadi yang sudah coba. Ya tentu kita harus lebih responsif ya. Bagaimana proses disinformasi itu apa ya berarti informasi hoax lagi. Wah kayaknya kalau bicara disinformasi hoax saja menurut saya sudah nggak relevan. Kita mah sudah melihat sesuatu yang false menjadi true gitu di dunia maya itu sudah lebih parah lagi, sudah lebih sistematis lagi gitu ya. Sehingga ini apa namanya? Ini mendorong proses pengawasan yang lebih modern dilakukan oleh Bawaslu untuk ruang-ruang digital itu ya selanjutnya itu ya kita kerjasama dengan apa namanya cyber cyber untuk mempermudah proses identifikasi yang dilakukan di tahapan atau di proses pemilu. Ini kita baru bicara satu hal saja misalkan dalam konteks kampanye dan itu misalkan pelanggaran. Gimana cara menindaknya, bagaimana cara mengidentifikasinya aja udah sulit itu. Kalau bicara ruang-ruang digital. Belum lagi kita bicara money politik yang nanti akan semakin sulit kalau kemarin kita lihat ya money politik itu terjadi di ruang-ruang konkret, di ruang-ruang pertemuan, uangnya ada, amplopnya ada. Nah, nanti eh, kita akan menemukan situasi ya kampanyenya ada, orangnya ada, transaksinya tidak ada, tapi laporan laporan penyerahan uangnya ada melalui uang dompet-dompet digital dan sebagainya gitu. Gimana cara kita membuktikan? Wah ini pasti Jae sama Jae Arthur sama Hasan, waduh. Wah, tapi gimana cara kita membuktikan pergeseran uang? Kayak gitu, kalau kemarin ada nih, uangnya fisiknya harus ada. Kata Pakai kejaksaan. e-wallet itu Pak. Nah, kan akhirnya ini semakin menarik, gitu. Semakin berkembang zaman, semakin menarik, apalagi dalam konteks pengawasan pemilu. Nah, tentu secara normatif tata kelola pengawas pemilu menjadi fondasi utama ya. Tata kelola itu apa? Kelola itu ya bagaimana pola hubungan, pola relasi, bagaimana kekuatan mengadministrasikan itu terinstrumentasi dalam satu produk perbawaslu misalkan. Dan itu jelas gitu. Secara teknis jelas,
secara administrasi mudah dilakukan sehingga mewujudkan kerjaan yang efektif dan efisien. Karena di dalam tahapan itu ya semuanya ada, bukan cuma double job, pasti triple job lah. Ya harus pasti harus kata ya, apa namanya, membuat laporan. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya lah secara pribadi yang tidak biasa di biro, tidak pernah menjadi birokrasi, ini tidak efektif gitu. Kalau orang mau fokus kerja ya dia bekerja sesuai dengan kemampuannya, bekerja dengan, kalau yang biasa di humas ya dia menjadi humas, bagaimana cara menjadi humas yang baik. Kalau dia biasa di penegakan hukum, bagaimana cara menegakkan hukum yang baik begitu. Administrasian itu satu hal yang dekat, tapi pelaporan itu harusnya ada apa namanya, ada layer yang lain yang harus dilakukan gitu. Nah, hal itu kan agak sulit kita bahas ya, agak sulit kita dorong karena ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Mau tidak mau ya, satu orang staf di dalam satu divisi melakukan 2 atau 3 pekerjaan secara langsung, dan itu juga tentu mengganggu apa namanya, mengganggu konsentrasi terhadap kerja-kerja yang lain. Ya apa namanya, fondasi utama kita tentu konsisten dalam prosedur penanganan pelaporan yang jelas, kemudian akuntabel, setiap tindakan bisa dipertanggungjawabkan. Ini mengutamakan pencegahan, deteksi dini. Ya, teman-teman, bahwa hasil kajian lembaga-lembaga itu sudah banyak sekali, banyak. Ada PSHK, ada Kontras, ada banyak lembaga-lembaga yang kalau baca apa hasil kajian mereka terhadap proses kemarin pemilu dan pilkada, waduh, ngeri-ngeri lah. Setidaknya teman-teman harus tahu bagaimana sudut pandang masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu bagaimana. Itu harus teman-teman harus coba lihat dari sisi interdimensi itu. Tentu harapannya teman-teman dalam konteks kelembagaan kita semakin dalam fase non tahapan ini ya kita menyelesaikan urusan-urusan internal, menyelesaikan manajerial internal, supaya ketika masuk ke tahapan penyelenggaraan pemilu itu kita sudah siap, betul-betul sudah siap dan bisa bekerja secara profesional. Kerja profesional juga itu harus dilandasi dengan regulasi yang mumpuni, regulasi yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat kan yang ada apa namanya di proses dan tahapan yang pernah kita lewati. Tentu kita berharap lah masukan-masukan kita secara kelembagaan, Bawaslu kita, Bawaslu provinsi DPR depannya ya didengar bahwa dalam proses pengawasan pemilu itu tidak mudah dilakukan tanpa instrumen regulasi, instrumen undang-undang yang jelas gitu. Bahwa proses partisipasi masyarakat juga menurut saya berapa kali lah saya partisipasi dalam konteks pemilu memang harus sudah ditingkatkan. Dan bukan waktunya lagi kita bicara partisipasi itu ya apa namanya, melibatkan secara formal atau informal teman-teman dari gerakan mahasiswa, misalkan dari organisasi kemasyarakatan, dari LSM, sebagainya. Kita sudah harus meningkatkan standar partisipasi Bawaslu itu lebih tinggi lagi. Partisipasinya harus sampai ke partisipasi yang bermakna. Jadi bukan hanya
bukan hanya berpartisipasi, bukan hanya hadir, bukan hanya ada, tapi memberikan makna pada proses pengawasan. Bagaimana cara orang bisa melakukan meaningful? Ya dia harus di treatment, dia harus diberi pemahaman, dia harus diberi pengetahuan, diberi update pengetahuan terkait pengawasan pemilu. Hal ini kan tentu tidak mudah ya. Tentu ini bukan proses yang sederhana, perlu proses panjang, tentu melalui P2P salah satunya, melalui kegiatan ini gitu ya. Kita terus menjaga api pengawasan kita jangan sampai padam meskipun tidak ada pengawasan gitu. Tapi harus tetap dijaga. Kenapa harus tetap kita jaga konteks meaningful atau partisipasi yang bermakna itu? Karena di balik regulasi, di balik produk perundang-undangan itu ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita jaga. Berapa banyak laporan, berapa banyak informasi awal yang sampai ke kita gitu ya, baik melalui Panwascam pada saat itu maupun melalui masyarakat, melalui wartawan misalkan, melalui dan sebagainya lah, sumber-sumber yang sampai ke kita, ke Bawaslu gitu ya, tapi tidak bisa kita tindak lanjuti. Itu yang harus menjadi evaluasi kita bersama gitu. Kenapa harus jadi evaluasi kita bersama? Karena laporan, informasi awal ya istilahnya, penanganan pelanggaran atau apalagi ya, kabar-kabar lah terkait penyelenggaraan pemilu yang dianggap menyimpang oleh masyarakat, kemudian sampai ke Bawaslu dan tidak bisa kita tindak lanjuti. Itu di dalam laporan tadi, dalam informasi awal tadi ada harapan yang dititipkan oleh masyarakat, yang dititipkan oleh warga negara gitu terhadap penyelenggaraan negara ke kita gitu ya. Kita bukan hanya penyelenggara pemilu tapi juga penyelenggara negara dalam urusan pemilu. Tapi kita tidak bisa menindaklanjuti. Itu sama saja seperti kita melukai harapan warga negara, sama saja kita melukai dan tidak menghargai harapan dan ekspektasi masyarakat gitu. Dan mereka berharap laporan-laporan atau informasi yang kita berikan itu bisa tindak lanjuti. Nah, kayak misalkan samperin kayak atau setidaknya ditindaklanjuti. Itu harus jadi evaluasi kita bersama supaya tidak terus-menerus bisa ditinggalkan, bisa dilewat begitu saja. Sayang lah. Mudah-mudahan ke depan dengan regulasi yang baru, untuk pemilu yang baru yang lebih modern, pengawas pemilu bisa menjadi lebih maju lagi, bisa lebih revolusioner, bisa mengakomodir semua keinginan dan harapan yang hari ini terjadi di masyarakat. Karena pada akhirnya yang akan mengawasi pemilu ya masyarakat. Kita itu hanya penyelenggara saja. Pada akhirnya ya nilai-nilai pengawasan itu tidak akan sampai efektif dilakukan dengan pola apapun, kecuali melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat, melibatkan sebanyak-banyaknya pasang mata untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilu maupun pilkada di kemudian hari. Karena sejatinya ya Bawaslu itu ya kita semua. Bawaslu itu ya bukan hanya kita tapi seluruh masyarakat, dan kesadaran itu harus terus ditularkan, harus terus disampaikan ke semua lapisan masyarakat. Ya mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada yang mau tambahkan
silakan. Ya ini mah sambil menunggu waktu saja teman-teman. Harapannya ya apa ya 2029 kalau saya bayangkan gitu ya, pasti dengan segala dinamika politik yang hari ini terjadi pasti lebih seru, menarik lah, khususnya buat teman-teman jadi penyelenggara pemilu ya, pasti lebih menarik lah. Dari pengalaman saya ya selama berbawaslu 3 itu ya peningkatannya cukup signifikan, mulai dari sumber daya manusia yang semakin hari semakin waktu bertambah. Kan dari kita juga secara internal berapa yang tadinya kontrak sekarang sudah ke 3K ya kan ya, yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada jadi ASN. Kan peningkatan yang cukup signifikan secara struktural di dalam internal Bawaslu. Nah, pemilu 2029 ya tentu kita sama-sama menjaga lah teman-teman ya, jaga bagaimana suara yang diberikan masyarakat itu bisa kita jaga lah, bisa kita dengan baik ya, karena di dalam mencoblos atau di dalam peran mereka dalam memberikan suara itu bukan sekedar angka, itu adalah demokrasi yang ada harapan terhadap keadilan di dalam. Ketika mereka mencoblos, mereka juga menitipkan, mudah-mudahan ya sederhananya, mudah-mudahan suara saya memberikan rasa keadilan juga yang hari. Nah, tugas kita yang menjaga suara itu awal dengan baik, menjaga amanah itu semoga semakin baiklah, dilindungi, diakomodir melalui perundang-undangan dan dilaksanakan secara teknis dengan baik oleh kita semua. Nah, itu sementara untuk sinergitas yang internal sangat penting untuk menjaga efektivitas dan semakin baiknya penyelenggaraan, semakin baiknya pengawasan Kota Cimahi. Itu mungkin sementara Pak Gun. Kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang ingin menyampaikan lebih lanjut, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fatir Rizky Latif, Ketua Bawaslu Kota Cimahi, yang sudah menyampaikan materinya. Dan tadi disinggung bahwa pengawasan melalui digital atau pengawasan digital perlu mendapatkan perhatian, dan dalam beberapa kesempatan Bawaslu Republik Indonesia juga menekankan urgensi pengawasan digital ini, termasuk pengawasan terhadap kampanye digital, dan juga tadi juga disinggung mengenai money politik atau politik uang yang dilakukan secara digital. Nah, memang berkembangnya teknologi AI itu kemudian tidak hanya bisa merubah suara kita, tetapi juga bisa merubah gambar dan sebagainya. Dan tentu saja ini harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu dan juga negara dan juga pembuat undang-undang, agar pengawasan digital atau pengawasan melalui ruang maya ini di dalam rancangan undang-undang maupun undang-undang pemilu ini bisa masuk atau diatur di bab tersendiri, sehingga pengawasan melalui ruang maya atau pengawasan digital ini bisa lebih kuat, termasuk juga kewenangan yang diberikan baik kepada Bawaslu maupun kepada Kominfo gitu ya, yang mempunyai kewenangan untuk misalnya melakukan penindakan terhadap konten-konten yang
melanggar di berbagai platform media sosial dan juga internet. Berikutnya barangkali ada yang ingin menambahkan gagasan atau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, tentu kita akan tutup saja karena sekarang sudah pukul 17:12 dan mungkin sahabat-sahabat bersiap-siap, ada yang mau mencari takjil barangkali. Silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan atau pertanyaan bisa diajukan dengan apa namanya? Oh, cukup katanya. Kalau cukup tentu kita akan tutup, tapi sebelum ditutup mohon bisa dinyalakan. Kita akan foto bersama sebelum kita tutup. Mohon bisa dinyalakan kameranya. Sudah nyala semua? Silakan. Kameranya bisa dinyalakan semua biar kita bisa foto bersama. Sebagian masih. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Ketua Bawaslu Kota Cimahi Pak Fatih Rizky Latif dan Kordif P2HM, Kordif SDMO, Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, juga Kordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi yang sudah mengawal jalannya diskusi ngabuburit pengawasan. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat dan juga rekan-rekan yang sudah bergabung di edisi perdana ngabuburit pengawasan ini. Dan Bawaslu Kota Cimahi masih akan hadir lagi di ngabuburit pengawasan di edisi berikutnya. Tetap pantau media sosial Bawaslu Kota Cimahi dan juga tetap pantau berita-berita terupdate yang ada di website Bawaslu Kota Cimahi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu diskusi, memandu kegiatan ngabuburit pengawasan ini. Wallahul muwaffiq aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang terhormat Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Ahmad Yasin Nugraha. Yang terhormat Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Bapak Ahmad Hidayat. Yang terhormat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bapak Zainal Jinan. Yang terhormat Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Yusuf Wandi. Yang terhormat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Septa Dewa Nugroho, serta sahabat-sahabat Bawaslu yang
saya banggakan, dan juga rekan-rekan ini ada dari PPDI, kemudian juga teman-teman di alumni P2P, alumni pendidikan pengawas partisipatif. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Kita dapat mengikuti kegiatan ngabuburit pengawasan untuk yang perdana dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Bawaslu, kegiatan ngabuburit pengawasan yang kita laksanakan adalah merupakan salah satu ikhtiar Bawaslu Kota Cimahi dan juga Bawaslu secara keseluruhan, baik di tingkat pusat maupun juga provinsi, dalam mengisi bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang produktif, edukatif, dan tentu saja penuh makna. Selain dapat menjadi ruang silaturahmi, kegiatan ini juga sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman dan komitmen kita dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya melalui pengawasan pemilu yang tentu kita lakukan melalui pengawasan partisipatif. Dengan mengangkat tema penguatan kelembagaan pengawas pemilu di masa non-tahapan, membangun sistem pengawasan yang adaptif, transparan, dan berintegritas, kita diingatkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga harus terus diperkuat pada masa non-tahapan seperti sekarang ini, sebagai sebuah fondasi untuk menciptakan sistem pengawasan yang kokoh, responsif terhadap dinamika, serta menjunjung tinggi nilai transparansi dan integritas. Sahabat-sahabat yang saya hormati, perkenalkan saya Gunawan Kusmantoro akan memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Pancasila bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya, yakni sambutan. Untuk itu, kami persilahkan pada Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Ahmad Yasin Nugraha. Kepada Pak Ahmad Yasin Nugraha, kami persilakan. Ini mic yang Pak Yasin belum bisa dibuka kayaknya. Bentar. Pak Yasin masih unmute. Ya, udah. Kedengar nggak? Dengar, Pak. Dengar. Ya, kencang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang di luar. Kedengaran suara saya? Oke, Pak, kedengaran, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Fatir Relatif. Saya hormati seluruh pimpinan Bawaslu Kota Cimahi yang pada kesempatan hari ini bergabung dalam kegiatan ngabuburit pengawasan Bawaslu Kota Cimahi. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini Bawaslu Kota Cimahi menggelar sebuah kegiatan nama ngabuburit pengawasan. Tentu ngabuburit pengawasan ini bukan tanpa dasar,
Karena kita tahu bersama, alhamdulillahirobbilalamin, pada tahun ini kita ditakdirkan masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Tentu ini sangat anugerah yang sangat luar biasa yang kita terima. Oleh karena itu, dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan, tentu Bawaslu Kota Cimahi dalam konteks non-tahapan juga mengisi kegiatan-kegiatan untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat dalam konteks kawasan ngabuburit. Sahabat-sahabat yang saya hormati, tahapan pemilu dan tahapan pemilu pada daerah sudah kita laksanakan kurang lebih 1 tahun ke belakang. Tentu menyongsong pemilu yang akan datang, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Tentu kedepannya masyarakat secara aktif jadi pengawas. Tentu Bawaslu pada konteks ini juga bahwasannya Bawaslu tidak bisa berdiri dalam melaksanakan tugas-tugas. Oleh karena itu, dalam konteks pengawasan ngabuburit, pengawasan Bawaslu adalah ingin mengajak dan mengedukasi masyarakat dan masyarakat kedepannya juga ikut dalam aktif dalam melaksanakan tahapan pemilu. Selanjutnya tentu nanti ini Bapak Ketua Bawaslu Kota Cimahi akan menyampaikan materi-materi tentang kegiatan ini bisa dan berkah bagi kita semuanya, wabil khusus bulan suci Ramadan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Begun. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Yasin Nugraha yang sudah memberikan sambutan. Dan berikutnya sambutan sekaligus membuka acara dan juga sekaligus memberikan materi pada edisi perdana ini. Tema yang akan kita angkat adalah penguatan kelembagaan pengawas pemilu di masa non-tahapan, membangun sistem pengawasan yang adaptif, transparan, dan berintegritas oleh Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Fatir Rizky Latif. Kepada Pak Fatir, dipersilakan. Siap. Tur nuhun Pak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Suara saya kedengeran ya? Baik, yang sama-sama kita hormati pimpinan Bawaslu Kota Cimahi, ada Pak Yasin, Perdif P2HM, ada Pak Ahmad Hidayat, SDMO Bawaslu Kota Cimahi, dan rekan-rekan staf Bawaslu Kota Cimahi yang sudah fasilitasi ya kegiatan kali ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang bersedia hadir di tengah kondisi kita sedang berpuasa, kondisi kita yang sedang menjalankan ibadah saum. Ada teman-teman dari PPDI, terima kasih nih, Bu Eva Arianti, dan teman-teman dari P2P ya, P2P yang kemarin. Kemudian yang saya hormati juga punten dia agak berisik. Teman-teman staf tadi sudah ya, terima kasih ya pada kegiatan kali ini ngabuburit pengawasan jalan sampai dengan tanggal 13 Maret ya, dari teman-teman P2HM. Mudah-mudahan bisa menjadi sarana fasilitas untuk kita bersilaturahmi
meningkatkan semangat persaudaraan baik secara internal maupun dengan eksternal, pihak-pihak yang juga akan kemudian terlibat pada proses pengawasan di pemilu selanjutnya atau di pilkada selanjutnya. Itu kita masih jauh lah dalam ke proses itu ya, tapi sejak saat ini sudah mulai dijalin. Dan salah satunya ya melalui ngabuburit pengawasan ini. Ya saya dapat tema hari ini itu terkait dengan membangun sistem pengawasan yang adaptif, transparan dan berintegritas. Ini saya cerita aja lah teman-teman, kita ngobrol aja, nanti teman-teman kalau ada yang punya pengalaman, punya pengetahuan yang lebih update juga silakan ditambahkan begitu. Kalau teman-teman baca di lamannya PSHK itu Pusat Studi Kajian Hukum dan Kebijakan, itu isinya teman-teman peneliti hukum, peneliti HAM dan terkait kebijakan negara begitu ya, dan pemerintah, kebijakan negara, kebijakan penyelenggara negara, dan kebijakan pemerintah di tingkatan provinsi maupun daerah begitu. Kalau teman-teman update beberapa hari yang lalu, saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak postingan kajiannya. Teman-teman PSHK sempat membahas tentang pemilu, konteks pemilu, pilkada, pasca pemilu dan pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, pasca putusan konstitusi itu sebetulnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap model perundang-undangan atau model sistem kepemiluan kita gitu. Apa yang akan berubah? Pertama, model kepemiluan kita itu yang sebelumnya terpisah antara pemilu dan pilkada, ini direkomendasikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi untuk dibahas di DPR supaya di dalam satu undang-undang atau terkodifikasi. Nah, harapannya tentu dengan dikodifikasinya undang-undang pemilu, nanti akan ada pemilu lokal dan ada pemilu nasional. Kira-kira bentuknya yang direkomendasikan itu bentuknya seperti itu. Jadi dua bentuk pemilu. Ini akan berdampak tentu pada sistem kepemiluan kita. Tentu juga akan berdampak pada pola dan mekanisme pengawasan Bawaslu gitu sebagai lembaga pengawas pemilu. Dari kajian teman-teman di PSHK ini kita juga mendapatkan input lah ya, bahwa proses digitalisasi yang sudah pernah kita alami teman-teman di tahun 2002, sejak tahun 2000-an lah, internet begitu pesat, data begitu mudah diakses, tapi sampai kemarin pemilu dan pilkada kita itu masih menggunakan undang-undang yang lama, undang-undang yang notabene belum mengakomodir pelanggaran-pelanggaran atau kampanye lah, yang paling gampang kampanye digital misalkan. Nah, di undang-undang pemilu maupun pilkada itu belum diatur secara rigid seperti kampanye di tempat fisik yang biasa dilakukan. Nah, salah satu masukan dari teman-teman PSHK itu yang lebih meningkatkan proses pengawasan di dunia digitalisasi, di dunia digital, yang harapannya ya memberikan dampak yang besar gitu ya, karena kampanye hari ini ya seperti yang kita tahu, kampanye yang lebih besar anggarannya, kampanye yang lebih besar cost yang dikeluarkan melalui media sosial daripada kayaknya caleg atau cakada atau capres lebih suka masang banner di di media sosial ya daripada masang banner di di perempatan jalan gitu, toh akan lebih banyak yang lihat dan
tempo waktunya akan lebih lama. Sepertinya kita akan menghadapi situasi yang seperti itu. Sebetulnya di pemilu kemarin juga kita sudah menghadapi ya. Makanya ada apa namanya kampanye cyber dan sebagainya. Cuman memang belum terintegrasi pada bagaimana cara menangani apabila terjadi pelanggaran masa kampanye misalnya di dunia digital. Nah, itu belum terakomodir. Banyak hal-hal yang harusnya kita mulai benahi ya, karena masih lumayan jauh proses pemilu nanti di 2029. Harapannya itu mulai terakomodir di pembahasan-pembahasan undang-undang pemilu dan pilkada di DPR RI gitu. Ya ini bagian daripada refleksi bagaimana pola pengawasan yang efektif yang pernah kita sampaikan juga pada saat kegiatan penguatan kelembagaan ya dengan Komisi 2 waktu itu kita memberikan beberapa masukan terkait apa yang terjadi di pemilu dan pilkada di Kota Cimahi gitu. Tentu ya yang menjadi titik tekan ya tentu regulasi. Mau tidak mau dengan tidak mumpuninya regulasi ini akan berdampak langsung terhadap pertama penegakan hukum pemilu, yang kedua ya terhadap penyelesaian sengketa. Nah, salah satu catatan tadi ya yang disampaikan oleh teman-teman PSHK itu ya terkait sinkronisasi teman-teman, sinkronisasi antara proses terhadap tiga kerja organisasi yang menjadi titik tekan Bawaslu. Pertama, penanganan pelanggaran, belum simultannya antara proses sosialisasi, penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa. Itu catatan yang disampaikan oleh teman-teman PSHK gitu ya. Sebetulnya ya itu juga kita rasakan bahwa dalam satu produk perundang-undangan, dalam satu produk regulasi masih belum mengakomodir situasi yang kita hadapi di lapangan gitu. Kemudian ya teman-teman seperti biasa ya, proses pemilu itu bukan hanya pada saat pemungutan suara saja. Sebelumnya tentu kita membangun melewati fase-fase atau melewati tahapan-tahapan yang panjang, melewati proses-proses yang juga diatur di dalam undang-undang, sehingga ketepatan dalam melaksanakan tahapan, ketepatan waktu, ketepatan kualitas ini harus juga bisa terukur gitu. Nah, selama ini kita harus pertanyakan gitu. Kita harus pertanyakan kepada penyelenggara pemilu yang kita awasi, KPU gitu. Misalkan dalam konteks satu tahapan dalam jangka waktu sekian sampai sekian itu misalkan tidak tercapai waktunya lewat misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 agendanya apa yang misalkan yang paling gampang agendanya coklit misalkan ya, cocokkan data pemilih misalkan gitu. Nah, dari range waktu itu ternyata KPU dalam prosesnya mengalami persoalan gitu, ternyata susah nih, tidak terakomodir, belum semuanya terakomodir sehingga memohon untuk penambahan waktu. Nah, sampai hal-hal sesederhana itu juga harusnya diatur gitu ya. Harusnya diatur ketika waktu sudah ditetapkan, penyelenggara teknis pemilu ini kalau misalkan tidak sanggup menyelenggarakan, ini apa konsekuensinya? Apa yang diberikan, apa yang bisa dilakukan oleh pengawas pemilu terhadap penyelenggara teknis. Ini kan bagian daripada menjaga marwah lembaga supaya tetap pada koridor yang diatur di dalam undang-undang. Mungkin selama ini juga kita belum punya regulasi yang mengatur sampai ke sana begitu. Tentu proses dan tahapan yang kita lewati ini
perlu diberikan ruang kepastian hukum yang sangat sangat pasti gitu ya. Sangat pasti itu apa ya? Perlu ada kepastian hukum ketika sudah ada regulasinya, perlu ada kepastian hukum karena lewat kepastian hukumlah kita bisa menjaga kepercayaan publik gitu. Kita bisa menjaga kepercayaan masyarakat, kita bisa ini kita belum bicara soal bagaimana menjaga apa namanya suara nih, bagaimana menjaga suara dari TPS sampai ke perhitungan di kota misalkan. Ini baru bisa nggak kita mewujudkan atau menjaga kepercayaan masyarakat gitu dari proses-proses yang akan dilewati gitu. Seperti yang misalkan saya contohkan tadi ya, misalkan dalam proses coklit misalkan yang paling gampang, KPU nggak tidak mencukupi waktunya minta tambah gitu, padahal sudah beberapa kali tambah. Ini ada konsekuensi nggak yang bisa diterima oleh penyelenggara teknis gitu, sehingga publik itu bisa juga menilai, bisa juga mengukur apa sih manfaatnya pengawas, apa sih manfaatnya penyelenggara yang lain gitu dalam konteks penyelenggara pemilu, sehingga publik juga bisa mengukur secara utuh apakah proses demokrasi yang panjang dibangun di atas fondasi kepercayaan itu bisa dihormati atau tidak oleh masyarakat itu. Jadi teman-teman ya, kita tidak juga bisa menyalahkan masyarakat ya ketika masyarakat tidak percaya bahwa hasil yang dihitung misalkan di tingkat kecamatan, tingkat kota adalah hasil yang sesuai gitu. Tidak apa bukanlah hasil yang sesuai dengan fakta gitu. Karena ya dalam proses itu mungkin ada hal-hal yang membuat masyarakat pada proses tahapan sebelumnya ya masyarakat nggak percaya misalkan gitu. Kemudian ya kita bicara soal apa namanya tugas-tugas pengawas pemilu, itu ada sederhananya ada dua tugas yang harus kita apa namanya jalankan. Pertama ya tugas administrasi. Tugas administrasi itu kan memastikan tahapan berjalan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan. Yang kedua tugas secara substantif, memastikan supaya demokrasi tetap bermartabat, jujur dan adil sesuai dengan semangat undang-undang. Kita sebagai lembaga pengawas pemilu yang apa namanya yang memikul tugas konstitusi gitu ya, tentu perlu menjalankan kedua tugas ini dalam satu tarikan nafas. Pertama secara administratif itu ini mungkin lebih ke teman-teman sekretariat lagi. Teman-teman sekretariat itu ini apa namanya refleksi saja bahwa dalam proses kemarin di pemilu atau dalam proses pilkada kita sering mendengar istilah apa kolektif kolegial yang dipegang lah oleh pimpinan ya oleh komisioner gitu. Terus setelah saya berproses saya kira kolektif kolegial bukan hanya koordinator divisi, bukan hanya ketua koordinator divisi atau teman-teman yang lain di pimpinan gitu ya antar divisi. Menurut saya kolektif kolegial itu juga harus ada keterlibatan sekretariat. Sekretariat itu harus jadi bagian, bahkan menurut saya bagian penentu dalam administrasi. Karena tanpa ada administrasi yang baik, tanpa ada administrasi yang tersusun, terstruktur, dan terarsipkan dengan baik, kerja-kerja decision maker, kerja-kerja pengambil keputusan itu akan percuma, itu akan jadi omong kosong gitu. Nah dalam proses kemarin beberapa kali kita lewat pasti ada evaluasi lah, betul-betul sebelum adanya tahapan nanti yang pasti, tahapan yang kita sudah selesai dulu nih urusan-urusan yang personal gitu ya, urusan-urusan yang sifatnya akan mengganggu nanti di proses tahapan pemilu atau pilkada. Tujuannya ya
kalau tugas administratifnya selesai, maka lebih mudah kita mencapai tugas substantif. Kalau tugas administratifnya saja sudah berantakan, di mana berkas ini, mana berkas pemeriksaan yang kemarin, mana resum hasil pemeriksaan, mana hasil pleno, kalau itu saja sudah tidak bisa kita selesaikan dengan baik, hal-hal yang sifatnya administratif, jangan bicara soal tugas substantif, omong kosong. Jadi seolah-olah bagaimana kita memastikan demokrasi yang tetap bermartabat, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan, sementara tugas-tugas administratif yang juga adalah penunjang itu tidak bisa kita selesaikan dengan baik, tidak bisa kita koordinasikan dengan baik antar komisioner dengan sekretariat. Sejauh ini ya alhamdulillah kok di Kota Cimahi berjalan baik, meskipun ada beberapa yang harus dievaluasi begitu. Baik teman-teman, kita memasuki fase di mana landscape pemilu. Jadi kita bicara pemilu itu hari ini sudah bicara pemilu, bagi kami sudah bicara pemilu nasional dan pemilu lokal gitu ya teman-teman. Jadi ya pilkada juga pemilu gitu istilahnya, sudah jadi pemilu lah, sudah mendekati ke arah sana. Jadi kita sudah mendekati ke landscape pemilu yang semakin kompleks, di mana sudah terjadi pergeseran antara ruang fisik yang tadi saya ceritakan di awal ke ruang digital gitu, di mana informasi semakin cepat dan diikuti dengan disinformasi yang juga semakin marak gitu. Kemudian politik uang, money politik, dan polarisasi sosial ini kan permasalahan yang terangkum di dalam IKP ya teman-teman. Ya kalau bukan IKP ya kita tidak termasuk rawan sedang, rawan sebagainya lah. Tapi potensi itu terjadi ya pasti ada. Kita akui itu ada, hanya mungkin tidak teridentifikasi dengan baik. Nah, kalau hal ini saja tidak bisa teridentifikasi dengan baik, maka jangan berharap dalam proses pengawasan bisa baik juga. Kalau sudah teridentifikasi saja tidak, ya gimana kita bisa mengawasi gitu. Dan landscape pemilu ini akan bergeser dari pola pemilu yang konvensional ke pola pemilu yang pola aktivitas kampanye atau aktivitas politik ruang fisik akan bergeser ke aktivitas politik di ruang digital. Kemudian peran pengawas ini harus ditingkatkan. Proses pengawasan di ruang-ruang digital, proses pengawasan di kanal-kanal informasi publik ini harus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Harus nggak cukup hanya pakai menggunakan semangat Pak Gun aja untuk kampanye anti money politik, semangat Pak Gun untuk cyber ya Pak, cyber kemarin Pak Gun ya sempat ya, patroli cyber itu nggak bisa itu pola patroli cyber yang kita akan masuk ke pola digitalisasi yang semakin kompleks. Nanti Pak Gun pada saat kampanye di pemilu selanjutnya, Pak Gun harus punya alat yang bisa mengidentifikasi nih di masa tenang, misalkan ada yang kampanye, ternyata yang kampanyenya itu bukan calonnya Pak Gun, tapi AI ini kan kita bisa jadi saya jadi Pak Gun kan bisa di dalam AI gitu kan. Nah, dia kampanye tuh di situ. Itu masuk kategori pelanggaran. Itu masuk kategori pelanggaran yang seperti apa gitu kan. Itu harus diatur, harus kita persiapkan sejak sekarang. Ini bagaimana ngerinya artificial intelligence yang kita hadapi sekarang. Apakah undang-undang pemilu akan semakin ketinggalan karena di kepentingan para pemain
atau kita akan beriringan maju bersama dengan digital, bersama dengan berkembangnya pola pikir masyarakat, pola gerak dan pola sosial yang ada di masyarakat gitu. Nah, pengawasan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang lama yang tadi yang sudah coba bahas. Ya tentu kita harus lebih responsif ya. Bagaimana proses disinformasi itu apa ya berarti? Informasi hoax lagi. Wah kayaknya kalau bicara disinformasi hoax saja menurut saya sudah nggak relevan. Kita mah sudah melihat sesuatu yang false menjadi true gitu di dunia maya, itu sudah lebih parah lagi, sudah lebih sistematis lagi gitu ya. Sehingga ini apa namanya? Ini mendorong proses pengawasan yang lebih modern dilakukan oleh Bawaslu untuk ruang-ruang digital itu ya. Selanjutnya itu ya kita kerjasama dengan apa namanya cyber cyber untuk mempermudah proses identifikasi yang dilakukan di tahapan atau di proses pemilu. Ini kita baru bicara satu hal saja misalkan dalam konteks kampanye dan itu misalkan pelanggaran, gimana cara menindaknya, bagaimana cara mengidentifikasinya aja udah sulit itu kalau bicara ruang-ruang digital. Belum lagi kita bicara money politik yang nanti akan semakin sulit kalau kemarin kita lihat ya money politik itu terjadi di ruang-ruang konkret, di ruang-ruang pertemuan, uangnya ada, amplopnya ada. Nah, nanti kita akan menemukan situasi yang kampanyenya ada, orangnya ada, transaksinya tidak ada, tapi laporan penyerahan uangnya ada melalui uang dompet-dompet digital dan sebagainya gitu. Gimana cara kita membuktikan? Wah ini pasti gimana Jae Arthur sama Hasan, waduh, gimana cara kita membuktikan pergeseran uang? Kayak gitu, kemarin ada nih, uangnya fisiknya harus ada. Kata-kata Pakai e-wallet itu. Nah, kan akhirnya ini semakin menarik, gitu. Semakin berkembang zaman, semakin menarik apalagi dalam konteks pengawasan pemilu. Nah, tentu secara normatif tata kelola pengawas pemilu menjadi fondasi utama ya. Tata kelola itu apa? Tata kelola itu ya bagaimana pola hubungan, pola relasi, bagaimana kekuatan mengadministrasikan itu terinstrumentasi dalam satu produk Perbawaslu misalkan. Dan itu jelas gitu. Secara teknis jelas, secara administrasi mudah dilakukan sehingga mewujudkan kerjaan yang efektif dan efisien karena di dalam tahapan itu ya semuanya ada, bukan cuma double job, pasti triple job lah ya, harus pasti harus catat dan apa namanya membuat laporan. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya lah secara pribadi yang tidak biasa tidak pernah menjadi birokrasi, ini tidak efektif gitu. Kalau orang mau fokus kerja ya dia bekerja sesuai dengan kemampuannya, bekerja dengan kalau yang biasa di humas ya dia menjadi humas, bagaimana cara menjadi humas yang baik. Kalau dia biasa di penegakan hukum, bagaimana cara menegakkan hukum yang baik begitu. Administrasian itu satu hal yang dekat, tapi pelaporan itu harusnya ada apa namanya ada layer yang lain yang harus dilakukan gitu. Nah, hal itu kan agak sulit kita bahas ya, agak sulit kita dorong karena ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Mau tidak mau ya satu orang staf di dalam satu divisi melakukan 2 atau 3 pekerjaan secara langsung, dan itu juga tentu mengganggu konsentrasi terhadap kerja-kerja yang lain. Ya fondasi utama kita tentu konsisten dalam
prosedur penanganan pelaporan yang jelas, kemudian akuntabel, setiap tindakan bisa dipertanggungjawabkan. Ini mengutamakan pencegahan deteksi dini. Ya, teman-teman, bahwa hasil kajian lembaga-lembaga itu sudah banyak sekali, banyak. Ada PSHK, ada Kontras, ada banyak lembaga-lembaga yang kalau baca hasil kajian mereka terhadap proses kemarin dan pilkada, waduh, ngeri-ngeri lah. Setidaknya teman-teman harus tahu bagaimana sudut pandang masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu bagaimana. Itu harus teman-teman harus coba lihat dari sisi, dari dimensi itu. Tentu harapannya teman-teman dalam konteks kelembagaan kita semakin dalam fase non tahapan ini ya kita menyelesaikan urusan-urusan internal, menyelesaikan manajerial internal, supaya ketika masuk ke tahapan penyelenggaraan pemilu itu kita sudah siap, betul-betul sudah siap dan bisa bekerja secara profesional. Kerja profesional juga itu harus dilandasi dengan regulasi yang mumpuni, regulasi yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat yang ada di proses dan tahapan yang pernah kita lewati. Tentu kita berharap lah masukan-masukan kita secara kelembagaan, Bawaslu kita, Bawaslu provinsi, DPR depannya ya didengar bahwa dalam proses pengawasan pemilu itu tidak mudah dilakukan tanpa instrumen regulasi, instrumen undang-undang yang jelas gitu. Bahwa proses partisipasi masyarakat juga menurut saya berapa kali lah saya partisipasi dalam konteks pemilu memang harus sudah ditingkatkan. Sudah bukan waktunya lagi kita bicara partisipasi itu ya melibatkan secara formal atau informal teman-teman dari gerakan mahasiswa, teman-teman dari organisasi kemasyarakatan, dari LSM, sebagainya lagi. Kita sudah harus meningkatkan standar partisipasi Bawaslu itu lebih tinggi lagi. Partisipasinya harus sampai ke partisipasi yang bermakna. Jadi bukan hanya berpartisipasi, bukan hanya hadir, bukan hanya ada, tapi memberikan makna pada proses pengawasan. Bagaimana cara orang bisa memberikan makna yang meaningful? Ya dia harus di treatment, dia harus diberi pemahaman, dia harus diberi pengetahuan, diberi update pengetahuan terkait pengawasan pemilu. Hal ini kan tentu tidak mudah ya. Tentu ini bukan proses yang sederhana. Perlu proses panjang, tentu melalui P2P salah satunya, melalui kegiatan ini gitu ya. Kita terus menjaga api pengawasan kita, jangan sampai padam meskipun tidak ada pengawasan, tapi harus tetap dijaga. Kenapa harus tetap kita jaga konteks meaningful atau partisipasi yang bermakna itu? Karena di balik regulasi, di balik produk perundang-undangan itu ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita jaga. Berapa banyak laporan, berapa banyak informasi awal yang sampai ke kita gitu ya, baik melalui
Panwascam pada saat itu, maupun melalui masyarakat, melalui wartawan, misalkan melalui dan sebagainya lah, sumber-sumber yang sampai ke kita, ke Bawaslu gitu ya. Tapi tidak bisa kita tindak lanjuti. Itu yang harus menjadi evaluasi kita bersama gitu. Kenapa harus jadi evaluasi kita bersama? Karena laporan, informasi awal ya istilahnya, penanganan pelanggaran, atau apalagi ya, kabar-kabar lah terkait penyelenggaraan pemilu yang dianggap menyimpang oleh masyarakat, kemudian sampai ke Bawaslu dan tidak bisa kita tindak lanjuti. Itu di dalam laporan tadi, dalam apa namanya, informasi awal tadi, ada harapan yang dititipkan oleh masyarakat, yang dititipkan oleh warga negara gitu terhadap penyelenggaraan negara ke kita gitu ya. Kita bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi juga penyelenggara negara dalam urusan pemilu. Tapi kita tidak bisa menindaklanjuti. Itu sama saja seperti kita melukai harapan warga negara, sama saja kita melukai dan tidak menghargai harapan dan ekspektasi masyarakat gitu. Dan mereka berharap laporan-laporan atau informasi yang kita berikan itu bisa tindak lanjuti. Nah, kayak misalkan samperin kayak atau setidaknya ditindaklanjuti. Itu harus jadi evaluasi kita bersama supaya tidak terus menerus bisa ditinggalkan, bisa lewat begitu saja. Sayang lah. Mudah-mudahan ke depan dengan regulasi yang baru, untuk pemilu yang baru yang lebih modern, pengawas pemilu bisa menjadi lebih maju lagi, bisa lebih revolusioner, bisa mengakomodir semua keinginan dan harapan yang hari ini terjadi di masyarakat. Karena pada akhirnya yang akan mengawasi pemilu ya masyarakat. Kita itu hanya penyelenggara saja. Pada akhirnya ya nilai-nilai pengawasan itu tidak akan sampai efektif dilakukan dengan pola apapun, kecuali melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat, melibatkan sebanyak-banyaknya pasang mata untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilu maupun pilkada di kemudian hari. Karena sejatinya ya Bawaslu itu ya kita semua. Bawaslu itu ya bukan hanya kita, tapi seluruh masyarakat, dan kesadaran itu harus terus ditularkan, harus terus disampaikan ke semua lapisan masyarakat. Ya mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya kalau ada yang mau tambahkan silakan. Ya ini mah sambil menunggu waktu saja teman-teman. Harapannya ya 2029 kalau saya bayangkan gitu ya, pasti dengan segala dinamika politik yang hari ini terjadi pasti lebih seru, menarik lah, khususnya buat teman-teman jadi penyelenggara pemilu ya, pasti lebih menarik lah. Dari pengalaman saya ya selama berbawaslu itu ya peningkatannya cukup signifikan, mulai dari sumber daya manusia yang semakin hari semakin waktu bertambah. Kan dari kita juga secara internal berapa yang tadinya kontrak sekarang sudah ke 3K ya kan ya, yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada jadi ASN. Kan peningkatan yang cukup signifikan secara struktural di dalam internal Bawaslu. Nah, pemilu 2029 ya tentu kita sama-sama menjaga lah teman-teman ya, jaga bagaimana suara yang diberikan masyarakat itu bisa kita jaga lah, bisa kita dengan baik ya, karena di dalam coblos
mencoblos atau apa namanya di dalam peran mereka dalam memberikan suara itu bukan sekedar angka, itu adalah demokrasi yang ada harapan terhadap keadilan di dalam. Ketika mereka mencoblos, mereka juga menitipkan, mudah-mudahan ya sederhananya, mudah-mudahan suara saya memberikan rasa keadilan juga yang hari. Nah, tugas kita yang menjaga suara itu awal dengan baik, menjaga amanah itu semoga semakin baiklah, dilindungi, diakomodir melalui perundang-undangan dan dilaksanakan secara teknis dengan baik oleh kita semua. Nah, itu sangat untuk sinergitas ya, internal sangat penting untuk menjaga efektivitas dan semakin baiknya penyelenggaraan, semakin baiknya pengawasan Kota Cimahi lah. Itu mungkin sementara Pak Gun. Kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang ingin menyampaikan lebih lanjut, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fatir Rizky Latif, Ketua Bawaslu Kota Cimahi, yang sudah menyampaikan materinya. Dan tadi disinggung bahwa pengawasan melalui digital atau pengawasan digital perlu mendapatkan perhatian, dan dalam beberapa kesempatan Bawaslu Republik Indonesia juga menekankan urgensi pengawasan digital ini, termasuk pengawasan terhadap kampanye digital, dan juga tadi juga disinggung mengenai money politik atau politik uang yang dilakukan secara digital. Nah, memang berkembangnya teknologi AI itu kemudian tidak hanya bisa merubah suara kita, tetapi juga bisa merubah gambar dan sebagainya. Dan tentu saja ini harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu dan juga negara dan juga pembuat undang-undang, agar pengawasan digital atau pengawasan melalui ruang maya ini di dalam rancangan undang-undang maupun undang-undang pemilu ini bisa masuk atau diatur di bab tersendiri, sehingga pengawasan melalui ruang maya atau pengawasan digital ini bisa lebih kuat, termasuk juga kewenangan yang diberikan baik kepada Bawaslu maupun kepada Kominfo gitu ya, yang mempunyai kewenangan untuk misalnya melakukan penindakan terhadap konten-konten yang melanggar di berbagai platform media sosial dan juga internet. Berikutnya barangkali ada yang ingin menambahkan gagasan atau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, tentu kita akan tutup saja karena sekarang sudah pukul 17:12 dan mungkin sahabat-sahabat bersiap-siap, ada yang mau mencari takjil barangkali. Silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan atau pertanyaan bisa diajukan dengan cukup katanya. Kalau cukup tentu kita akan tutup, tapi sebelum ditutup mohon bisa dinyalakan, kita akan foto bersama sebelum kita tutup. Mohon bisa dinyalakan kameranya. Sudah nyala semua? Silakan. Kameranya bisa dinyalakan semua biar kita bisa foto bersama. Sebagian masih. Oke, kita hitung. 1,
2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Ketua Bawaslu Kota Cimahi Pak Fatih Rizky Latif dan Kordif P2HM, Kordif SDMO, Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, juga Kordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi yang sudah mengawal jalannya diskusi ngabuburit pengawasan, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat dan juga rekan-rekan yang sudah bergabung di edisi perdana ngabuburit pengawasan ini. Dan Bawaslu Kota Cimahi masih akan hadir lagi di ngabuburit pengawasan di edisi berikutnya. Tetap pantau media sosial Bawaslu Kota Cimahi dan juga tetap pantau berita-berita terupdate yang ada di website Bawaslu Kota Cimahi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu diskusi, memandu kegiatan ngabuburit pengawasan ini. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.